Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas teks cerita sejarah, yaitu pada bab yang kedua. Adapun kompetensi dasar adalah menganalisis struktur teks cerita novel sejarah. Sebelum kita menganalisis teks cerita sejarah, maka perlu kita pahami pengertian teks cerita sejarah. Sebuah teks yang menjelaskan dan menceritakan tentang fakta dan kejadian masa lalu yang menjadi latar belakang terjadinya sesuatu yang mempunyai nilai sejarah. Ciri-ciri teks cerita sejarah yang pertama, disajikan berdasarkan urutan waktu atau secara kronologis. Yang kedua, berbentuk rekon atau menceritakan ulang suatu kejadian. Yang ketiga, mempunyai struktur orientasi, urutan peristiwa, dan reorientasi. Yang keempat, menggunakan konjungsi temporal. Dan yang kelima adalah berupa fakta. Adapun perbedaan antara teks sejarah dengan cerita sejarah, dilihat dari definisinya. Teks sejarah adalah teks yang di dalamnya menjelaskan tentang fakta dan kejadian masa lalu yang menjadi latar belakang sesuatu yang memiliki nilai-nilai sejarah. Sedangkan cerita sejarah, definisinya teks yang menceritakan tentang kisah hidup manusia dengan mengolah fakta sejarah sebagai latar terjadinya peristiwa. Ciri-cirinya, teks sejarah adalah ditekankan pada sejarahnya, fakta apa adanya. Sedangkan cerita sejarah ciri-cirinya ditekankan pada ceritanya, fakta dibumbui agar menarik. Contohnya teks sejarah, buku biografi, sedangkan cerita sejarah novel seperti tenggelamnya kapal Van der Wijk. Jenis teks cerita sejarah ada dua, cerita fiksi dan cerita non-fiksi. Sejarah fiksi, novel, cerpen, legenda. Sejarah non-fiksi berupa biografi, autobiografi, cerita perjalanan, dan cerita sejarah. Struktur teks sejarah ada tiga. Yang pertama, orientasi. Apa orientasi itu? Bagian pembuka pada teks sejarah. Yang kedua adalah urutan peristiwa. Apa itu? Bagian rekaman peristiwa sejarah yang terjadi dan umumnya disampaikan sesuai dengan urutan waktu. Yang ketiga adalah reorientasi, yaitu bagian komentar pribadi penulis tentang peristiwa atau kejadian sejarah yang diceritakan. Sedangkan struktur teks cerita sejarah, yang pertama adalah orientasi atau pengenalan situasi cerita. Yang kedua, pengungkapan peristiwa. Yang ketiga, konflik atau rising action. Yang keempat, puncak konflik atau komplikasi. Yang kelima, penyelesaian. Yang keenam adalah koda. Kita coba menganalisis struktur teks sejarah, yaitu tragedi Trisakti. Yang pertama, struktur teks sejarah Trisakti, yang pertama adalah orientasi, yaitu berupa pengenalan dari teks tragedi Trisakti, yaitu peristiwa penembakan yang terjadi pada tanggal 12 Mei
1998. Pada awal 1998, ekonomi Indonesia mulai goyah. Hal ini diakibatkan pengaruh krisis finansial Asia sepanjang tahun 1997 sampai 1999. Mahasiswa pun akhirnya melakukan aksi demonstrasi besar-besaran ke gedung demonstrasi besar-besaran ke gedung MPR, DPR, atau tidak terkecuali mahasiswa Universitas Trisakti. Yang kedua adalah urutan peristiwa. Harus diceritakan secara kronologis atau urutan waktu. Itu ada urutan pertama pukul 11 sampai 13 di dalam Universitas Trisakti. Peristiwanya ribuan mahasiswa mengadakan aksi damai. Pukul 13.00 peristiwa keluar ke jalan S. Parman dan akan menuju gedung DPR MPR. Pukul 13 sampai 15 tempatnya di gedung DPR MPR. Ya. Lalu pukul 13 sampai 15. Dan bisa dibaca sendiri. Terakhir yaitu bagian teks sejarah adalah reorientasi. Dalam peristiwa 12 Mei 1998 itu keempat nyawa mereka melayang akibat peluru panas yang ditembakkan. Namun sampai kini pemerintah yang juga bertanggung jawab akibat kematian mahasiswa Trisakti belum menemukan titik terang siapa pelaku yang harus benar-benar bertanggung jawab. Walau tim investigasi sudah dibentuk, namun titik terang peristiwa 12 Mei 1998 belum ditentukan. Demikianlah keterangan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.